terhormat Bapak Isa Arwani Eskom MSc selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi, yang terhormat Bapak Widi Hayu Hardika Nugraha Putra Eskom Mkom selaku Ketua Prodi Teknologi Informasi, yang terhormat para koordinator KJFD, yang terhormat para dosen Prodi Teknologi Informasi, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman Prodi Teknologi Informasi. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk menghadiri agenda Open Talk topik skripsi. Perkenalkan, nama saya Sania selaku moderator hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan dari moderator, yang kedua, penyampaian materi topik skripsi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Berhubung sesi pembukaan dari moderator sudah saya laksanakan, maka selanjutnya yaitu penyampaian materi topik skripsi oleh Pak Widi. Akan tetapi sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung isi form yang sudah dibagikan linknya kepada Pak Widi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, tes. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ya. Oke, saya share PowerPoint yang juga sudah bisa dilihat di link drive yang saya share di chat ya. Di situ ada URL materi untuk Open Talk hari ini. Oke, sebentar. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Isa selaku Ketua Jurusan, dan Bapak dosen dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang topik skripsi di Prodi Teknologi Informasi, khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang sudah akan mengambil topik penelitian di semester ganjil 2020-2021 ini ya. Ya, jadi yang kita bahas hari ini adalah saya ingin memaparkan dulu bagaimana penelitian di teknologi informasi, kemudian nanti akan kita petakan juga ke profil lulusan, ya, dan juga nanti akan saya sampaikan kecukupan penelitian skripsi di teknologi informasi, dan juga nanti mungkin bisa kita diskusikan atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa terkait topik penelitian skripsi yang bisa diambil di teknologi informasi. Jadi ini mungkin saya sampaikan dulu untuk teman-teman mahasiswa supaya tahu juga, supaya ingat juga ya bahwa visi Prodi TI ini pada tahun 2024 menjadi program studi bereputasi internasional dalam bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi terintegrasi. Jadi harapannya Prodi Teknologi Informasi ini menjadi pencetak begitu ya, pencetak sumber daya manusia yang menguasai tentang teknologi informasi terintegrasi dan tepat guna. Bagaimana teknologi informasi terintegrasi itu, dan kemudian bagaimana teknologi informasi yang tepat guna itu. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi intinya bagaimana kita mengintegrasikan atau membuat atau merancang atau menyajikan sebuah sistem yang mengintegrasikan beberapa platform yang berbeda, gitu ya. Jadi ada platform unsur-unsur teknologi mulai dari hardware, jaringan, software, dan juga data yang nantinya akan digunakan untuk sebagai solusi dalam sebuah organisasi. Jadi harapannya integrasi teknologi atau pemilihan teknologi yang
ada di Prodi T ini akan menjadi solusi yang tepat guna untuk organisasi. Jadi tidak hanya mengintegrasikan atau mengembangkan sebuah perangkat lunak yang menjadi sebuah informasi, tapi ini juga harus menjadi teknologi informasi yang tepat guna. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, ini nanti yang akan kita tarik atau yang akan menjadi landasan dalam menentukan penelitian-penelitian yang ada di Prodi Teknologi Informasi. Gitu ya. Nah, maka di sini kita turunkan topik penelitian utama dari Prodi Teknologi Informasi. Itu adalah yang pertama, kebaruan teknologi informasi, kemudian rekayasa integrasi sistem informasi, manajemen proyek teknologi informasi, keamanan informasi, kemudian integrasi teknologi informasi dalam bisnis, kemudian integrasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Jadi ada bisnis dan pemerintahan juga kita ambil di sini sebagai topik penelitian utama di dalam Prodi Teknologi Informasi. Nah, kemudian penelitian skripsi, ini kita punya roadmap-nya. Jadi ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika di Prodi Teknologi Informasi, begitu ya. Baik itu dosen maupun mahasiswa, gitu ya. Jadi roadmap penelitian di Prodi Teknologi Informasi ini ada rekayasa integrasi sistem informasi. Nanti ada bagaimana perancangan, bagaimana implementasi, bagaimana pengujian, bagaimana framework integrasi, kemudian ada keamanan informasi gitu ya. Itu juga bisa dibahas di situ analisis keamanan informasinya gitu ya. Kemudian ada integrasi teknologi informasi dalam bisnis ya. Jadi bagaimana integrasi teknologi informasi itu bisa diimplementasikan dalam bisnis menjadi menjadi teknologi informasi yang tepat guna gitu ya. Di situ nanti ada interpretasi arsitektur, kemudian ada ERP, nah itu yang bisa kita kembangkan di situ ya. Kemudian ada juga kebaruan teknologi integrasi sistem, itu kita topik-topik atau penelitian-penelitian yang terkait dengan microservices, kemudian teknologi basis cloud. Nah, ini yang mungkin belum terdata di sini adalah big data atau data analitik itu juga menjadi salah satu topik gitu ya. Kemudian berikutnya adalah di manajemen proyek, ini juga bisa menjadi salah satu topik di dalam teknologi informasi, entah itu pengembangan sistemnya ataukah metode-metode yang digunakan untuk memanajemen proyek di dalam proyek teknologi informasi. Kemudian juga kita sediakan domain pemerintahan, gitu ya, domain pemerintahan. Di dalam domain pemerintahan ini nanti kaitannya dengan e-gov dan smart city. Nah, ini tentunya masih ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan integrasi teknologi informasi, gitu ya. Jadi teknologi informasi yang kita tarik dari pemanfaatan atau pengintegrasian unsur-unsur teknologi informasi baik itu software, hardware, jaringan, dan data. Nah, sehingga kalau kita tarik ke profil lulusan, harapannya nanti setelah lulus dari Prodi Teknologi Informasi, Anda bisa memilih salah satu profil, gitu ya, memilih satu profil yang Anda bisa gunakan untuk terjun di dunia kerja, gitu ya. Nah, bisa diambil salah satu mulai dari integrasi jadi ada empat profil ya, rekayasa integrasi sistem, kemudian pengelola infrastruktur dan keamanan teknologi informasi, pengembang aplikasi berbasis layanan atau service, kemudian pengelola data dan informasi. Nah, ini kan sudah sudah kita petakan terhadap mata kuliah yang bisa kalian ambil untuk mendukung profil yang ada di Prodi Teknologi Informasi. Ya, jadi mata kuliah apa yang bisa diambil, dan tentunya nanti mata kuliah ini harapannya bisa menjadi pendukung Anda dalam menentukan atau memilih topik, sehingga selaras gitu ya, selaras antara topik yang Anda pilih dengan mata kuliah yang menjadi keminatan Anda gitu ya, keminatan Anda di dalam teknologi informasi gitu ya. Jadi harapan saya nanti
Karena mengambil topik itu ya sesuai dengan mata kuliah yang Anda ambil, sehingga nanti selesai Anda mengambil seluruh mata kuliah dan penelitian, itu profil yang kita harapkan itu bisa tercapai, gitu ya. Nah, itu jadi kaitannya antara visi misi, kemudian roadmap penelitian, dan diturunkan lagi menjadi profil pemetaan mata kuliah terhadap profil lulusan prodi teknologi informasi yang bisa kalian pilih, gitu ya. Nah, oke, berikutnya kecukupan penelitian di bidang TI. Jadi untuk mengambil topik selain ada keselarasan antara mata kuliah dan profil yang Anda sudah pilih, gitu ya. Kemudian juga perlu didukung dengan kecukupan, gitu ya. Jadi ada aspek-aspek kecukupan yang harus dipenuhi untuk penelitian di TI, gitu ya. Jadi ada dua sub kecukupan yang utama, gitu ya. Ada implementatif dan non implementatif, gitu ya. Kalau implementatif ini nanti cirinya adalah artefak yang dihasilkan itu tentunya terkait dengan produk-produk yang implementatif seperti produk software, produk perancangan, atau produk hardware dan lain-lain, gitu ya. Nah, sedangkan yang non implementatif ini hasilnya adalah analitik deskriptif terhadap sebuah teori yang diimplementasikan terhadap sebuah studi kasus, gitu ya. Nah, penjelasannya begini. Jadi topik implementatif itu terdiri atas 4 subtopik, gitu ya. Jadi ada pengembangan, perancangan, konstruksi, pengembangan lanjut. Itu yang implementatif. Jadi yang pertama, pengembangan ya, implementatif pengembangan. Jadi untuk pengembangan ada kriteria keunikannya itu adalah pengembangan sistem perangkat lunak yang menerapkan metode integrasi pada multi platform, bisa perangkat keras atau perangkat lunak yang berbeda. Jadi bisa software to software, software to hardware, gitu ya. Pada sebuah jaringan komputer, jadi memanfaatkan jaringan, yang memanfaatkan sebuah network, gitu ya. Metode yang dinilai ya mulai dari spesifikasi kebutuhannya, model perancangan, proses implementasi, kemudian pengujian. Ya, nah kompleksitasnya minimal dihasilkan sistem perangkat lunak yang terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi harus ada unsur integrasi, ya, untuk unsur integrasi. Produk atau artefak utamanya perangkat lunak integrasi, gitu ya. Jadi kalau yang pengembangan. Kemudian implementatif perancangan, ya. Kecukupan yang kedua adalah Anda bisa juga mengambil implementatif perancangan. Jadi boleh cukup sampai perancangan, tapi yang perlu diperhatikan adalah ada kriteria ini ya. Keunikannya adalah perancangan desain standar komunikasi pada layar presentasi WSL atau SOP untuk integrasi sistem pada platform yang berbeda. Gitu ya. Jadi yang dirancang bukan hanya sebuah informasi saja, tapi harus ada unsur standar komunikasinya, gitu ya. Komunikasi pada platform yang berbeda tadi. Ya, jadi kalau perancangan bukan hanya sebuah perancangan sistem informasi web sekolah begitu ya. Nah, itu kurang. Ya, kurang. Yang mungkin bisa diambil kalau perancangan itu adalah perancangan integrasi web sekolah versi mobile dengan web sekolah atau aplikasi versi web, gitu ya. Nah, jadi ada 2 platform yang berbeda yang dirancang bagaimana integrasinya, sehingga nanti ada standar komunikasi, gitu ya. Bagaimana komunikasinya? Nah, ini desain standar komunikasi, ya. Jadi nanti bagaimana mobile apps-nya berkomunikasi dengan web apps-nya. Nah, itu jadi ada komunikasi standar yang bisa dirancang. Bisa mulai struktur datanya, kemudian bagaimana protokolnya, gitu ya. Kemudian bagaimana autentikasinya, security-nya. Nah, itu bisa banyak sekali sebenarnya sub-sub topik yang bisa diambil dari perancangan, gitu ya. Kemudian metodenya bisa spesifikasi persyaratan, kebutuhan sistem, model perancangannya, evaluasi terhadap perancangan yang kalian sudah buat itu.
Kompleksitas sistemnya minimal dihasilkan rancangan standar struktur komunikasi dua arah yang mengandung unsur read and write. Jadi tidak hanya read saja, tapi juga read and write. Ya, jadi read and write antara dua kelompok sistem yang berbeda, bisa software hardware atau software to software, gitu ya. Artefak utamanya adalah rancangan perangkat lunak. Jadi bagaimana bentuk rancangan perangkat lunaknya, nanti itu yang akan didiskusikan dengan pembimbing, gitu ya. Tapi yang menjadi concern di sini adalah kecukupannya, bahwa perancangannya tidak boleh hanya perancangan web, begitu ya, atau perancangan sistem informasi mobile saja, aplikasi mobile saja, belum cukup, gitu ya. Yang dikatakan cukup adalah pada saat Anda sudah memasukkan unsur komunikasi dua arah yang mengandung read and write antara dua platform sistem ini, gitu ya. Nah, itu yang untuk perancangan. Kemudian implementatif konstruksi. Nah, kalau konstruksi ini adalah pemanfaatan layanan sistem yang sudah tersedia melalui mekanisme web service atau API untuk diintegrasikan pada platform atau sistem yang lain. Jadi, misal Anda mengembangkan sebuah web e-commerce yang memanfaatkan API pihak ketiga seperti payment gateway ataukah sosial media ataukah yang lain, gitu ya. Sisi ada satu sisi yang sudah ada satu sisi sistem yang sudah jadi, kita tinggal memanfaatkan layanan yang sudah disediakan melalui API atau melalui web service, gitu ya. Nah, yang sudah disediakan pada platform atau sistem yang lain. Oke, sama metodenya implementasi yang jelas sesuai dengan hasil perancangan yang telah dibuat sebelumnya, kemudian terdapat pengujian. Nah, ini bagaimana pengujiannya, apa yang diuji itu silakan nanti diskusi dengan pembimbing. Kemudian kolositasnya minimal menghasilkan sistem yang memanfaatkan API yang sudah tersedia di internet dan sudah jelas dokumentasinya. Jadi syaratnya harus sudah ada dokumentasinya. Contohnya apa? Banyak. Bisa kita gunakan Mitrans, Actuator, dan lain-lain. Gitu ya. Banyak API yang bisa kita gunakan. Nah, tentunya kembali lagi ke dasar, gitu ya, dasar visi dari Prodi TI, bahwa aplikasi yang dibuat harus tepat guna, tepat manfaat. Jadi ada kaitan yang jelas antara masalah yang diangkat dengan solusi yang dibangun. Jadi tidak bisa kita hanya pokoknya, gitu ya, pokoknya mengimplementasikan API, gitu ya, mengimplementasikan API misalkan Google Calendar, gitu ya. Untuk apa? Nah, ini kadang yang sering terjadi, pemanfaatan API ini tidak sesuai dengan masalah yang diangkat, gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan masalah diangkat, sehingga terlalu sederhana, bisa jadi terlalu sederhana atau nggak nyambung, begitu ya. Tidak ada kait sangkut pautnya dengan masalah yang diangkat, gitu ya. Nah, ini perlu nanti diskusikan dengan masing-masing pembimbing, bagaimana kompleksitas yang dipilih, gitu ya, apakah sudah cukup atau belum, gitu ya. Produknya tentunya perangkat lunak, gitu ya. Ini untuk konstruksi. Kemudian pengembangan lanjut. Nah, kalau pengembangan lanjut ini adalah pengembangan informasi yang berjalan pada sebuah organisasi memanfaatkan teknologi integrasi. Ya, nah, ini penerapan metodenya, ada spesifik kebutuhan, ada penjelasan tentang tambahan kemampuan sistem yang dikembangkan lanjut dibandingkan dengan yang terdapat pada sistem sebelumnya. Kemudian ada model perancangan, kemudian proses implementasi jelas sesuai perancangan, dan ada pengujian. Kompleksitasnya adalah diawali dengan asesmen sistem informasi yang berjalan. Kemudian yang kedua, pembangunan sistem harus mengikuti kaidah rekayasa perangkat lunak. Jadi intinya pada pengembangan lanjut ini, kalian boleh mengembangkan sistem yang sudah berjalan, gitu ya, atau sistem yang sudah ada existing. Misalkan nih, di Philcom ada Philcom Apps, gitu ya, di Philcom ada Philcom Apps, tapi kelemahannya misalkan Philcom Apps ini belum terintegrasi dengan Siakat UB. Nah, itu kalian boleh mengembangkan lanjut, gitu ya, Philcom Apps untuk menambahkan kemampuan sistem sehingga bisa berintegrasi dengan sistem yang lainnya
Untuk apa? Ya tentunya untuk tepat guna tadi gitu ya, menimbulkan value yang lebih untuk organisasi. Nah, ini reasoningnya terhadap masalah dan terhadap apa namanya solusinya harus juga jelas. Kenapa harus dikembangkan, manfaatnya apa, kelemahannya apa apabila belum dikembangkan. Gitu ya. Nah, itu pengembangan lanjut. Kemudian yang terakhir, satu topik yang jadi hanya satu ini ya, yang artefaknya tidak berupa perangkat lunak atau software, yaitu non-implementative analytic. Ya, nah tentunya ini tetap mengacu pada kecukupan utama yaitu integrasi gitu ya. Analisis model integrasi sistem informasi yang tepat untuk suatu organisasi. Jadi bagaimana sih model integrasi sistem yang tepat untuk suatu organisasi? Bisa digunakan teori-teori seperti COVID, ITIL, kemudian IE lah ya. Sebenarnya integrasi sistem itu yang paling tepat adalah framework enterprise arsitektur yang bisa berupa TOGAF, Zahman gitu ya, yang nanti akan dipelajari di enterprise arsitektur gitu ya. Jadi bagaimana proses untuk organisasi itu bertransformasi dari yang non digital menjadi digital atau dari yang silo system menjadi sistem yang terintegrasi. Nah, itu ada di non-implementative analytic. Metodenya bisa kuesioner, wawancara, data gathering, data capturing, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian non-implementatif atau penelitian kualitatif gitu ya. Jadi bagaimana teknik untuk memilih sampel, bagaimana teknik untuk menyusun kuesioner, butir-butir pertanyaan, bagaimana teknik untuk mengevaluasi kuesioner gitu ya. Nah, itu tentunya harus diterapkan dengan baik. Kompleksitasnya minimal memanfaatkan sebuah framework analisis sistem informasi, misalnya COVID, bisa jadi TOGAF, Zahman tadi seperti disebutkan, gitu ya. Jadi harus ada framework analisis informasi yang digunakan. Bisa jadi teknologi acceptance, gitu ya. Itu yang akan dinilai menjadi apa namanya topik penelitian non-implementatif analitik. Nah, yang keempat, sekarang kita bahas tentang topik skripsi di Prodi Teknologi Informasi yang ini sudah pernah diambil gitu ya. Contoh-contoh yang sudah pernah diambil yang mungkin bisa jadi gambaran kalian dalam memilih topik skripsi yang ditawarkan gitu ya. Topik skripsi yang ada di TI ini sebenarnya lebih applied gitu ya. Jadi kalau di rumpun keilmuan yang ditetapkan oleh IEEE, IT itu atau teknologi informasi itu lebih ke applied teknologi gitu ya, teknologi terapan. Jadi harapannya itu sudah menjadi teknologi-teknologi yang sudah tepat guna gitu ya. Makanya di sini ada contohnya integrasi layanan Google Voice to Text dengan aplikasi presentasi sebagai penerjemah. Nah, ini kan sudah implementatif gitu ya, sudah apa namanya tepat guna. Oh ya memang layanan Google Voice to Text itu paling tepat adalah solusi yang paling tepat untuk aplikasi atau sistem informasi yang digunakan untuk membantu teman-teman yang difabel. Itu kan tepat guna gitu ya. Kemudian integrasi SQL pada KNN untuk analisis prediksi evaluasi akademik mahasiswa Filkom gitu ya. Nah, ini contoh. Pengaman informasi e-budgeting melalui website menggunakan web service Kabupaten Malang. SIG pariwisata, kemudian penggunaan ini contoh untuk konstruktif ya. Jadi sudah kita gunakan layanan-layanan pihak ketiga, gitu ya. Kemudian pengembangan data warehouse ini boleh diambil juga karena ini menjadi salah satu apa namanya unsur teknologi informasi yaitu data. Ini sudah kita harus juga mulai tawarkan dan kita harus juga mulai gali teman-teman yang ingin mengambil topik di analisis data. Ini ada pengembangan data warehouse untuk OLAP pada JTIC gitu ya. Kemudian ada analisis sentimen pada sosial media Twitter. Ini juga data analitik. Kemudian foto QR
Kode dan lokasi hubungan Android pada ini untuk sistem informasi presensi guru. Nah, ini kan sudah contoh yang tepat guna ya. Analisis perancangan enterprise PT Himsa Indotraco pada infrastruktur menggunakan TOGAF ADM. Nah, ini contoh non-implementatif analitik gitu ya. Pengembangan e-commerce dengan menggunakan sistem payment gateway. Nah, ini adalah konstruktif gitu ya. Oke, itu topik skripsi prodi teknologi informasi. Nah, sekarang saya akan buka, silakan kita sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi begini, mungkin sebelum masuk ke tanya jawab ya. Untuk topik skripsi yang ditawarkan di prodi teknologi informasi ini, mekanismenya nanti Anda silakan memilih gitu ya, membaca-baca dulu, bisa dilihat di jurnal-jurnal yang sudah ada. Kemudian Anda coba sesuaikan dengan profil gitu ya yang sudah Anda ambil atau sudah Anda minati gitu, minati dulu. Tentunya kalau kita sudah berminat gitu baru kita bisa belajar dengan baik. Nah, silakan dipilih dulu topik-topik yang Anda minati, kemudian sesuaikan dengan kecukupan gitu ya, kecukupan skripsi. Nah, untuk mencari topiknya nanti Anda bisa juga lihat di roadmap tadi gitu ya, di roadmap tadi. Mungkin Anda sudah punya studi kasus, boleh diusulkan, tapi nanti tolong dilihat dulu roadmap yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi, kalau di studi kasus misalkan di Pemkot gitu ya, pemerintah kota, kabupaten, daerah. Nah, ini apa sih masalah yang bisa saya selesaikan gitu ya? Atau kalian mungkin cari dulu masalahnya di sana itu apa sih gitu ya, di beberapa bidang yang ada di pemerintah kota, kabupaten gitu ya. Nah, kemudian coba petakan terhadap roadmap penelitian yang ada di TI gitu ya. Nah, dengan memetakan masalah atau memetakan objek terhadap penelitian itu, nantinya kalian akan bisa menemukan, oh kira-kira saya minatnya di sini, gitu ya. Tinggal nanti memetakan terhadap kecukupan. Kalau pengembangan bagaimana, kalau perancangan bagaimana, dan seterusnya. Nah itu ya. Berikutnya setelah itu silahkan Anda tawarkan atau Anda diskusi dengan calon pembimbing, gitu ya. Usulkan ke calon pembimbing apa yang menjadi rasa ingin tahu Anda, gitu ya. Rasa ingin tahu Anda terhadap sebuah masalah sehingga Anda ingin mengambil penelitian di objek tersebut dengan hipotesis tertentu, gitu ya. Oh, mungkin ini bisa diselesaikan dengan integrasi apa gitu ya. Oh, mungkin ini bisa diselesaikan dengan data analitik dan seterusnya, gitu ya. Pertanyaannya mungkin apakah boleh melanjutkan dari PKL? Boleh, gitu ya. Tapi tentunya harus dipertimbangkan, harus dipenuhi, gitu ya. Salah satu kecukupan yang ada di TI, gitu ya. Boleh, tidak ada masalah. Topik PKL yang sudah pernah dikerjakan, kemudian dilanjutkan menjadi topik skripsi, boleh. Tapi tentunya harus sesuai dengan kecukupan, gitu ya. Kecukupan penelitian. Ini ya gitu. Jadi tumbuhkan rasa ingin tahu dulu, curiosity-nya gitu ya. Rasa ingin tahu terhadap penyelesaian sebuah masalah yang ada di objek yang kalian pilih. Kemudian tentukan topiknya di mana gitu ya. Solusinya kira-kira apa, hipotesisnya bagaimana. Baru nanti diusulkan ke pembimbing gitu ya. Diskusikan dengan pembimbing bagaimana usulan Anda terhadap penyelesaian atau usulan Anda terhadap topik skripsi yang Anda pilih, gitu ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Sania ya. Baik Pak, terima kasih telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang akan bertanya, silahkan menyalakan mikrofon
Kemudian dimohon untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Setelah itu baru menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Jika belum ada, maka saya bacakan pertanyaan yang sudah teman-teman isi di Google Form sebelumnya. Baik, Pak, untuk pertanyaan pertama, untuk topik skripsi terkait perancangan, apakah perancangan sistem terintegrasi yang memanfaatkan API sudah memenuhi standar kecukupan skripsi, Pak? Terima kasih. Baik, mungkin silahkan Pak Widi untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi langsung saya jawab ya. Jadi kalau perancangan yang sudah memenuhi unsur integrasi itu tentunya sudah cukup gitu ya. Nanti tinggal diskusi dengan pembimbing bagaimana teknik perancangannya dan bagaimana teknik pengujian perancangannya. Apa yang harus diuji, bagaimana mengujinya, itu yang nanti harus didiskusikan dengan pembimbing. Tapi untuk topiknya sudah boleh ya, sudah sesuai dengan kecukupan. Itu, Mbak. Silakan. Baik, Pak. Selanjutnya, terkait topik yang ditawarkan, saya kemarin lihat di Velcom Apps terkait judul skripsi yang Bapak tawarkan, salah satunya terdapat mengenai user experience atau UX. Itu apa diperbolehkan ya Pak untuk Prodi TI atau hanya khusus ditujukan oleh Prodi SI? Atau jika bisa Prodi TI, apakah masuknya di perancangan sistem analitik ya Pak? Baik Pak, mohon dijawab terlebih dahulu. Ya, oke. Jadi yang saya tawarkan di Vilcom Apps itu topik terbuka untuk seluruh prodi gitu ya. Jadi tidak hanya spesifik untuk prodi TI saja. Memang itu rencananya adalah riset kolaboratif dari mahasiswa SI dan TI gitu ya. Jadi mungkin nanti yang ada juga subtopik terkait bagaimana merancang proses bisnis itu nanti mungkin akan juga dikerjakan oleh anak-anak di prodi SI. Dan untuk UX memang saya tujukan untuk prodi SI ya, tidak untuk TI karena lebih banyak mata kuliah yang mendukung itu ada di prodi SI. Gitu ya. Untuk sementara ini begitu. Jadi nanti mungkin kalau mungkin di semester berikutnya ada kemungkinan itu bisa diambil oleh prodi TI karena ada skema metode belajar. Tapi untuk sekarang ini belum bisa gitu ya. Jadi memang mata kuliah yang diambil tidak mendukung untuk itu, kurang mendukung untuk itu. Itu ya. Oke, silakan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah topik skripsi yang semester kemarin diajukan bisa dilanjutkan di semester ini, tetapi di semester kemarin belum mencapai status P1? Mohon dijawab terlebih dahulu, Pak. Ya, jadi kalau belum sampai P1 itu harus mengulang tahapan mulai dari proposal ya. Jadi harus mengulang lagi tahapan-tahapan mulai dari proposal itu. Tapi boleh topiknya diajukan ulang, tidak ada masalah gitu ya. Tinggal nanti pembimbingnya bagaimana gitu ya. Mungkin pembimbingnya akan mempertimbangkan bagaimana kecukupan dan kesanggupan dari kalian gitu ya yang mengambil topik itu gitu ya. Apakah kira-kira masih bisa diambil ataukah mungkin perlu ditambahi sesuatu atau mungkin juga akan dikurangi sehingga bisa diselesaikan dengan baik di semester ini gitu. Itu intinya boleh tapi nanti diskusi dengan pembimbing. Ya, silakan berikutnya. Berikutnya, apakah isi proposal sedetail deskripsi seperti isi landasan teori dan metode? Kurang jelas ya Mbak, putus-putus Mbak suaranya. Oh baik, sebentar ya Pak. Apakah isi proposal harus sedetail isi skripsi seperti isi landasan teori dan metodologi? Baik Pak, bisa Ya, dijawab. jadi kalau proposal tentunya bab 1 sampai bab 3 ya. 1 sampai bab 3 itu harus terpenuhi dan sesuai nanti dengan arahan dari pembimbing terkait
kelengkapan gitu ya. Apakah itu sudah cukup lengkap dari mulai dari latar belakang masalahnya, kemudian metodologi penyelesaian masalahnya, kemudian metodologi pengujiannya itu apakah sudah lengkap atau belum, itu akan menjadi keputusan dari pembimbing, bisa P1 atau tidak. Nah, intinya kalau untuk proposal, ya tentunya harus lengkap gitu ya, harus lengkap dan apa namanya harus sudah mulai mengarah atau mengerucut ke masalah yang dituju dan metode yang diusulkan. Itu. Ya nanti menyesuaikan dengan progres bimbingan saja gitu ya. Progres bimbingan nanti menyesuaikan. Jadi nanti dosen akan mengarahkan. Gitu. Ya selanjutnya, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Untuk tanggal deadline proposal skripsi, apakah sudah sesuai seperti Philcom Apps, yaitu 25 September? Jika sudah benar, 25 September itu deadline proposal atau deadline pra-proposal ya, Pak? Mohon dijawab terlebih dahulu, Pak. Oke, sebentar ya. Ya, sebenarnya nanti ini masih dalam pembahasan ya, masih dalam pembahasan. Kalau pra-proposal itu kan tidak terbatas waktu ya, kapan saja bisa. Cuman pengajuan proposal itu sementara ini masih ada, saya belum lihat di web sudah diperpanjang atau belum ya. Tapi ya nah, sebenarnya tunggu aja di web ya, tunggu aja di web. Ya, kalau perpanjangan itu 1 Agustus sampai 25 September. Ya, itu proposal. Ya, proposal. Proposal itu pengajuannya sampai tanggal 25 September. Nah, nanti setelah itu 26 September sampai 9 Oktober itu ada penentuan dosen pembimbing. Siapa pembimbingnya itu baru nanti akan ditentukan, dipastikan gitu ya, mulai tanggal 26. Gitu. Itu ya, Mbak. Berikutnya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap skripsi harus menyertakan studi kasus? Kalau tidak, skripsi seperti apa yang harus menyertakan dan skripsi seperti apa yang boleh untuk tidak menyertakan skripsi? Baik. Ya, kalau terkait studi kasus, karena kita harapannya adalah teknologi informasi yang tepat guna untuk organisasi, diutamakan yang diutamakan ada studi kasusnya begitu ya. Diupayakan harus ada studi kasusnya sehingga kita tahu bagaimana sih kebutuhan organisasi atau kebutuhan eh, pengguna sistem gitu ya, pengguna sistem terhadap sistem yang kita ingin rancang atau kita ingin bangun gitu. Jadi ya diutamakan harus ada studi kasusnya. Kalau tidak ada studi kasusnya, kita nanti tidak bisa menilai apakah teknologi informasi yang kita rancang itu tepat untuk mereka, untuk siapa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi harapan saya memang harus ada studi kasusnya karena applied ya. TI itu applied, teknologi terapan. Gitu ya. Oke, berikutnya masih ada. Baik, masih ada, Pak. Pertanyaan selanjutnya, sebelumnya kebetulan saya ada di studi kasus terkait pengembangan SI pengelolaan proyek terkait monitoring harian berbasis website dengan melakukan implementasi web service karena harapannya sistem bisa diimplementasiin di mobile juga. Kebetulan sudah melakukan wawancara terhadap pihak klien untuk menggali permasalahannya. Ternyata memang, benar Pak, ternyata memang dibutuhkan sistem informasi karena mengingat kondisi saat ini hanya memanfaatkan Google Spreadsheet. Apakah pada skripsi ini, jika saya hanya mengembangkan dari sistem webnya, sudah mencapai kecukupan? Terima kasih. Yang dikembangkan webnya atau integrasi ke mobile apps-nya? Tadi saya dengar ada
mobile apps yang mau dikembangkan juga. Nah, itu bagaimana? Atau webnya yang berintegrasi dengan apa tools manajemen proyek gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dijelaskan. Misalkan web yang mau dikembangkan webnya tapi berintegrasi dengan platform seperti Trello gitu ya. Itu boleh, sudah cukup. Atau sistem informasi web yang mau dikembangkan untuk diakses melalui mobile apps itu juga sudah cukup. Salah satu saja, tidak perlu dua-duanya gitu ya. Pilih salah satu udah cukup menjadi skripsi. Nah, tinggal nanti bagaimana analisis dan pembahasannya. Apa yang mau dianalisis? Misalkan bagaimana komunikasinya, bagaimana usability-nya, itu juga boleh gitu ya. Jadi dikembangkan sistemnya untuk integrasi dengan Trello, kemudian dinilai atau diukur tingkat usability-nya dengan banyak metode yang bisa kita pilih gitu ya. Atau juga kita lihat performance-nya, boleh juga dilihat performance-nya dengan stress test, itu juga boleh gitu ya. Atau dengan security-nya kita coba pen test ya. Sistem yang kita buat, kita lakukan penetration test, bagaimana tingkat security-nya. Itu kan banyak tools yang bisa kita gunakan. Dan banyak metode pengujian yang bisa kita gunakan. Jadi uh, sebenarnya yang perlu digali atau difokuskan itu tidak hanya objeknya, tidak hanya metodenya, tapi juga bagaimana analisisnya. Apa yang mau dianalisis? Kalian ingin tahu apanya? Oh, saya ingin tahu dari sistem yang saya bangun ini apakah cukup secure. Nah, akhirnya kan kalian melakukan analisis tingkat keamanan. Oh, saya ingin tahu apakah sistem yang saya buat ini bisa diterima oleh usernya. Oh ya, berarti Anda melakukan analisis terhadap teknologi acceptance-nya. Oh, saya ingin tahu apakah perancangan yang saya buat sudah bisa diterima dengan baik oleh klien. Nah, kalian melakukan pengujian perancangan. Nah, itu yang Anda harus tentukan. Jadi Anda ingin tahu apa dari penelitian Anda. Itu ya. Itu saya kembalikan, Mbak Sania. Masih ada yang lain? Baik, masih ada Pak. Mm-mm. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya membaca buku panduan skripsi. Di situ terdapat jadwal penelitian di proposal. Untuk jadwal penelitian yang ada di proposal berisi apa saja ya Pak? Baik, untuk bisa dijawab terlebih dahulu Pak. Jadwal penelitian. Oh, yang di buku ya? Di buku ya, maksudnya ini ya. Iya Pak, di buku panduan. Oke. Jadi di jadwal penelitian itu nanti kaitannya dengan kapan kalian mau mengambil data, berapa lama yang waktu yang diperlukan, kapan kalian membangun sistemnya, kapan kalian melakukan pengujian, kapan kalian melakukan penyusunan laporan, itu sih. Ya itu silakan disesuaikan aja, sesuai dengan tahapan yang ada di dalam penelitian kalian. Jadi misalkan, tahapan penelitian saya ini mengikuti kaidah SDLC gitu ya, misalkan mulai dari requirement analysis, penggalian kebutuhan mulai kapan sampai kapan, butuhkan waktu berapa lama gitu ya. Kemudian kalian melakukan analisis data butuh berapa lama, kalian melakukan pembangunan sistem atau implementasi butuh berapa lama, perancangan berapa lama gitu ya, implementasi berapa lama, pengujian berapa lama. Nah, itu nanti yang menentukan itu akan menjadi pertimbangan. Oh, jadi nanti P0-nya kapan, P1-nya kapan, P2-nya kapan pada saat kalian diskusi dengan pembimbingnya. Tuh. Jadi supaya terjadwal saja, supaya rapi nanti bagaimana penyelesaian skripsinya. Tuh. Oke, berikutnya. Baik, selanjutnya, jika saya ingin mengambil topik data analis, seperti data mining atau big data, adakah syarat-syarat yang harus dilakukan jika mengambil topik tersebut, Pak? Seperti harus membuat aplikasi pendukung atau diperbolehkan jika tidak membuat aplikasi pendukung? Ya. Mohon dijawab terlebih dahulu, Pak. Ya, jadi pada dasarnya untuk data analitik, itu yang diutamakan adalah bagaimana Anda memproses data
menjadi sebuah informasi dan bagaimana informasi itu digunakan oleh organisasi. Ya, jadi bagaimana informasi itu menjadi informasi yang tepat guna. Nah, itu kan perlu diuji bagaimana, apakah itu sudah tepat penggunaannya ataukah belum. Nah, kan gitu ya. Itu apakah pertanyaannya apakah itu harus membangun tools? Sementara ini saya bisa jawab tidak harus membuat sebuah tools. Anda boleh memanfaatkan tools-tools yang sudah ada, gitu ya. Anda boleh memanfaatkan tools yang sudah ada, bisa digunakan, misalkan Anda gunakan tools-tools data warehouse seperti Talent Studio, itu boleh, tinggal bagaimana sih masalah yang kalian angkat, kemudian bagaimana hipotesis penyelesaiannya, dan bagaimana pengujian dari hipotesis analisis yang sudah kalian buat. Itu. Sementara ini saya jawab begitu. Mungkin ada tambahan dari ini mungkin ada Pak Willy sebagai perwakilan dari KJFD MDI yang nanti akan boleh nanti teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut terkait data analitik, big data yang akan jadikan topik penelitian di TI, boleh nanti diskusi lebih lanjut dengan Pak Willy, atau nanti mungkin diarahkan oleh Pak Willy ke siapa, begitu ya, silakan. Harapan saya itu juga bisa diambil menjadi salah satu topik ya di TI. Ada tambahan mungkin Pak Willy? Mungkin Pak Willy ini juga sambil ada kegiatan yang lain, jadi mungkin belum bisa gabung. Gimana Pak Willy, ada tambahan Pak? Kayaknya tadi sudah dijawab. Tapi tadi pertanyaannya Pak, maksudnya detail pertanyaannya? Intinya apakah perlu membuat tools? Ya, membuat ya Pak. Iya. Membuat software. Saya rasa tools. Kalau untuk integrasi tidak perlu ya, untuk TI tidak perlu membuat toolsnya, karena bisa untuk analisis data bisa pakai contohnya WK itu ya, untuk analisis data analisisnya itu pakai tools saja. Gitu. Cuma nanti tadi seperti yang disampaikan Pak Widi, hasil pengolahan datanya itu bisa enggak untuk tepat gunanya gitu ya? Apakah menyelesaikan masalah yang diangkat di awal gitu ya? Seperti itu mungkin Pak sementara. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Gitu ya Mbak Sania ya, jadi mungkin teman-teman kalau ada keinginan untuk mengambil topik data analitik, boleh sangat diperbolehkan dan sangat saya dukung. Tinggal dan Anda nggak perlu harus membuat aplikasi untuk mengolah datanya, enggak. Jadi boleh memanfaatkan aplikasi yang sudah ada untuk data analitiknya, bisa di WK tadi contohnya, digunakan Willy, atau software tools yang lain, tinggal reasoning kalian melakukan analisis data itu dan manfaatnya untuk apa. Mungkin satu lagi Pak Widi, sedikit tambahan. Mungkin kalau di TI itu terkait dengan datanya, mungkin integrasi datanya ya. Harapannya mungkin untuk menghasilkan analisis data tadi ya, datanya lebih dari satu sumber gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada integrasi data gitu ya. Ya, sepakat Pak. Ya, jadi ada satu tambahan lagi, harus ada unsur integrasi datanya. Sumber datanya lebih dari satu. Jadi sumber data collecting-nya lebih dari satu. Jadi itu nanti akan menjadi pertimbangan bahwa ini adalah topik integrasi. Ya. Ada lagi yang lain mungkin Mbak Sania? Masih ada Pak. Ya, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pengajuan proposal itu apakah proposal bab 1 sampai 3 atau pra-proposal? Karena pada web mahasiswa wajib mengupload pra-proposal, tetapi pada jadwal hanya tertera pengajuan proposal skripsi. Baik Pak, silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, sebaiknya mengikuti prosedur saja, mulai dari pra-proposal, nanti akan dinaikkan menjadi proposal. Gitu ya. Jadi supaya track record-nya jelas bahwa kalian melakukan pra-proposal kapan, proposalnya kapan, itu jelas. Jadi harus ya ikuti saja. Kan kalau proposal tidak terbatas waktu, sehingga nanti kesediaan dosen menjadi pembimbing pra-proposal sudah tercatat gitu ya. Nanti setelah itu diajukan menjadi proposal dan seterusnya. Jadi tetap ikuti aja, mulai dari proposal sampai proposal dan seterusnya. Oke, berikutnya Mbak Sania. Selanjutnya, apakah boleh mengganti judul skripsi dari proposal yang masih dalam tahap pengajuan proposal?
Baik, Pak, silakan. Oke, judul itu masih boleh berganti. Yang penyesuaian ya, ini penyesuaian judul loh ya. Penyesuaian judul itu masih boleh berganti sampai nanti mau P2 pun masih bisa diganti sesuai dengan arahan dari pembimbing. Jadi masih boleh. Kalau ganti topik tentunya ya ganti, mulai proposal sudah harus diulang gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan berikutnya. Baik, selanjutnya untuk pengujian perancangan apakah biasanya harus dilakukan secara on-site dan mengunjungi objek dari studi kasusnya, Pak? Ya. Silakan, Pak. Kalau untuk sampai akhir tahun ini, jadi semester ini ya, semester ini kalian masih boleh melakukan penelitian secara daring. Jadi diupayakan secara daring saja, gitu ya, diupayakan secara daring. Jadi cari objek-objek yang kira-kira bisa dilakukan secara daring. Kalaupun itu terpaksa untuk melakukan penelitian secara offline, tentunya kalian bisa mempertimbangkan, gitu ya, mempertimbangkan keselamatan kesehatan kalian sendiri gitu ya. Tentunya banyak juga kantor-kantor atau instansi yang sudah membolehkan kegiatan tapi tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan gitu ya. Nah, jadi kalian bisa mengukur sendiri, kalian bisa mempertimbangkan sendiri, tapi masih boleh diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan ada penelitian secara daring asal seluruh kecukupan terpenuhi, intinya begitu. Oke, berikutnya. Baik, Pak. Selanjutnya, untuk topik mengenai data mining atau analisis sentimen, bagaimana output yang sesuai dengan kecukupan Prodi TI ya, Pak? Terima Ya, kasih. itu hampir sama tadi jawabannya ya. Jadi bahwa untuk data mining atau analisis data, tentunya outputnya adalah bagaimana analisis terhadap informasi itu apakah bisa diterima dengan baik oleh objek, gitu ya, objek penelitian. Ya, objek penelitiannya ini untuk apa informasi itu diolah dan bagaimana hasil akhir dari informasi itu dan untuk apa manfaatnya, apakah tepat atau tidak penggunaannya. Nah, itu kan bisa bisa diukur gitu ya, bagaimana teknik ukurannya nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing gitu. Silakan berikutnya. Pak, karena pertanyaan yang di Google Forms sudah selesai saya bacakan, mungkin untuk teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung bisa menyalakan mikrofon dan menyebutkan nama dan angkatan dari dari angkatan berapa, lalu silakan menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, silakan. Atau mungkin dari bapak-bapak dosen, bapak ibu dosen, jika ada yang ingin disampaikan. Jadi nanti begini, ada beberapa dosen yang hadir juga, ada Pak Joko, ada Pak Herlambang, ada Pak Isa, ada Pak Tibiani, kemudian ada Pak Weli, nanti juga bisa Bu Dani juga, begitu ya, yang kaitannya dengan IoT, dengan cloud dan lain-lain, bisa nanti diskusi dengan beliau, dengan Pak Tibiani juga, Bu Dian. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin bisa disampaikan, mungkin ada tawaran-tawaran topik yang bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa yang akan mengambil skripsi semester ini, monggo kami persilakan juga. Atau ada tambahan arahan dari Pak Kajur mungkin, Pak Isa? Ada arahan Pak terkait jadwal dan kecukupan juga mungkin. Pak Isa mungkin ada tambahan? Oh iya, oke Pak. Ya, mungkin kalau tidak ada dari teman-teman mahasiswa bisa diambil. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oh ya, silakan. Jika ingin mengambil topik skripsi data analis seperti data mining, siapa dosen pembimbing yang dapat dipilih dari Prodi TI ya, Pak? Ya, data mining bisa nanti Pak Isa bisa, Bu Dian bisa, kemudian Pak Weli bisa,
Ya, nanti bisa diskusi aja. Mungkin yang bisa mengarahkan nanti Pak Weli, mungkin sebagai perwakilan dari MDI, nanti mungkin banyak juga dosen-dosen dari Prodi SI juga yang bisa membantu, gitu ya. Jadi nanti bisa diarahkan Pak Weli, gitu ya. Silakan, ada yang lain? Silakan yang teman-teman yang masih ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada, mungkin nanti saya juga minta tolong bantuan dari Advokesma ya, untuk mendata kira-kira teman-teman ini berminat di topik yang mana dari empat topik implementatif dan satu topik analitik, itu kira-kira bagaimana jumlahnya gitu ya, berapa jumlahnya yang berminat di situ, nanti tolong didata sehingga nanti saya tahu bagaimana sebarannya gitu ya. Tolong dibantu ya. Mungkin Mbak Sani atau Mbak Renata nanti bisa bantu saya. Baik Pak, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk Pak Widi, sebelum kami tutup kegiatan ini, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, mungkin jadi saya rasa yang saya sampaikan cukup ini aja ya. Jadi silakan segera diskusi dengan pembimbing. Harapan saya sudah tergambarkan ya topik-topik yang bisa diambil di Prodi TI, bagaimana kecukupannya. Silakan mulai digali, masih ada waktu sampai 25 September gitu ya untuk mengajukan proposal, dan silakan mulai didiskusikan dengan pembimbing. Jadi jangan di ini sendiri ya, diputuskan sendiri, tapi segera diskusi dengan pembimbing bagaimana sebaiknya topik yang Anda pilih itu apakah sesuai atau belum, kurang atau tidak untuk menjadi penelitian di Prodi TI, gitu ya. Oke, mungkin itu saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Silakan Mbak Tania. Baik, karena dari Pak Widi sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan dari teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kegiatan Open Talk kali ini kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Pak Widi dan teman-teman semua yang telah hadir dalam kegiatan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa dari KPMG.